Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Robi di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan Pak Robi menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana karakteristik kewirausahaan itu, kemudian juga bagaimana caranya menumbuhkan minat berwirausaha. Yang ketiga, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan wirausaha, dan yang terakhir adalah berbagai macam profil wirausaha. Langsung saja, kalau kita bicara karakteristik wirausaha, kita perlu mengingat terlebih dahulu, menyadari terlebih dahulu bahwa sebenarnya rakyat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam mungkin barangkali sedikit lupa, dan mungkin juga sebagian besar tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya Islam telah mengajarkan pembelajaran terkait dengan bisnis. Sebagaimana Rasulullah yang pernah ditanya oleh sahabatnya, pada waktu itu sahabat bertanya, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Itu diriwayatkan oleh Al-Bahzar. Bermula dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya di dalam Islam berbisnis, berwirausaha itu sangat penting sekali dan juga menjadi bagian dari sunnah Nabi. Nah, kalau terkait dengan apa sih sebenarnya pengertian dari wirausaha? Kalau berdasarkan dari seorang ahli atau ekonom yang namanya Joseph Schumpeter mengatakan bahwa entrepreneur is the person who destroy the existing economic order by introducing new products and service, by creating new forms of organization, or by exploiting new raw material. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah entrepreneur adalah seseorang yang bisa mendobrak tatanan atau sistem ekonomi yang sudah ada, kemudian mereka bisa memperkenalkan produk dan jasa yang baru dengan cara membuat sesuatu bentuk yang baru dalam sebuah organisasi bisnis, atau mereka bisa mengolah bahan baku dengan cara yang baru, atau bahasa singkatnya adalah orang yang bisa melihat peluang. Karakteristik wirausahawan itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama, dia adalah sosok yang percaya diri. Artinya bahwa mereka memiliki pribadi yang mantap dan konsisten. Atau kalau dilihat dari karakter yang lain yang menyertai, biasanya orang-orang yang entrepreneur itu dia adalah orang yang sangat disiplin, dia punya rasa tanggung jawab, kemudian juga mereka sangat dewasa secara pikirannya, kemudian rasional, dan yang paling tidak kalah penting adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa kalau ukuran kita dari sisi agama. Jadi religiusitasnya itu muncul, dan biasanya orang-orang yang seperti ini mereka akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi mereka bekerja tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi juga mereka atau dunianya, tapi mereka juga akan berpikir dengan akhiratnya, begitu ya. Lanjut, karakter yang kedua adalah berorientasi pada tugas. Artinya, para entrepreneur itu mereka akan haus dengan sebuah prestasi. Kalau bisa mereka selalu mencetak prestasi-prestasi yang baru dari apa yang mereka sudah kerjakan, begitu ya. Jadi, intinya dia adalah achievement oriented sebelum dia mendapatkan hasil. Jadi hasil itu yang kedua, the second option. Kemudian pengambilan risiko. Jadi seorang entrepreneur itu atau wirausaha itu mereka berani mengambil dan bersikap dalam menghadapi tantangan. Karena kita tahu kalau kita membuka usaha pasti akan ada tantangan, entah itu barangnya tidak laku, kemudian juga harganya tidak bisa bersaing dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang muncul. Jadi bagi seorang entrepreneur, dia bisa menghadapi itu, dan dia juga akan berusaha mencari solusi bagaimana caranya agar produknya bisa diterima oleh masyarakat. Lanjut,
Kemudian kepemimpinannya, ini yang paling penting. Jadi model kepemimpinannya adalah leader, jadi bukan bos. Nah, bagaimana sih sebenarnya perbedaannya? Coba kita lihat. Nah, anak-anak, apa bedanya antara leader dengan bos? Nah, kalau bos ya, dia biasanya akan melimpahkan pekerjaan kepada orang lain. Jadi ketika dia punya masalah, ya, dia akan mencari orang untuk menyelesaikan. Itu bos. Dan biasanya bos itu lebih suka duduk di kursi kerja, kemudian memerintahkan bawahannya fokus pada proses. Jadi dia akan fokus pada proses serta bicara saya aku. Jadi biasanya dia akan bicara lebih suka bicara ini aku, ini saya. Kemudian dia akan mengambil penghargaan dari orang lain. Misalkan, oh ini loh achievement perusahaan kita jadi bagus. Padahal sebenarnya itu adalah kerja keras sebuah tim, ya, bukan hanya dirinya, tapi kerja keras tim di bawahnya. Kemudian yang terakhir, yang bos itu pasti ditakuti karena sikapnya, ya, pasti ditakuti karena sikapnya. Sementara leader itu dia berani mengambil peran, kemudian biasanya peduli dengan bawahan, bagaimana cara mengorganisir bawahan, itu sangat bagus. Kemudian biasanya leader akan mengembangkan kompetensi bawahannya. Jadi tidak sekadar dia menjadi yang terbaik, tapi juga dia akan menularkan informasi dan juga cara-cara dan juga mungkin pengalaman yang sudah ia miliki untuk bawahannya agar ditiru dan menjadi salah satu bahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian juga sering bicara tentang kita, ini loh kerja kita bersama gitu ya. Kemudian memberi penghargaan. Nah, seorang leader dia akan berani memberikan penghargaan kepada siapapun yang dirasa memiliki pekerjaan yang baik dan record yang bagus. Dan yang berikutnya adalah fokus pada SDM. Jadi seorang leader akan fokus pada sumber daya manusianya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di nanti ilustrasi gambar itu ada maknanya ya. Kemudian yang terakhir adalah dihormati. Ya, dihormati karena memang memiliki sosok ya. Karena mungkin sosoknya adalah sosok yang bisa merangkul, bisa merangkul, bisa membersamai, memotivasi dan sebagainya. Jadi karakternya sudah kelihatan. Nah, coba perhatikan di gambar yang di sampingnya itu ada seseorang yang sedang menarik gerobak, ada yang duduk di atasnya, ada yang di bawah belakang itu justru seolah-olah menghambat gerak si gerobak, ada juga yang duduk sebenarnya tidak ada efek sama sekali. Jadi kalau seorang leader itu dia duduk mungkin dia yang duduk di atas, yang lain mendorong. Nah, pada saat gerobak itu sudah bisa berjalan sendiri, maka dia akan merangkul orang-orang untuk hadir untuk berada di atasnya, ya, sambil melihat situasi. Itu namanya leader. Dia bisa memimpin, dia bisa mengorganisir agar orang semuanya bisa mendorong bersama-sama gerobak itu. Jadi seperti itu perbedaannya. Lanjut, ada orisinilan. Ya, artinya adalah seorang wirausahawan harus punya ide dan gagasan sendiri. Jadi dia tidak akan mencontek, dia akan selalu memiliki ide-ide bagaimana mengembangkan usahanya menjadi lebih maju, lebih baik dan juga berkualitas terbaik ya dibandingkan dengan produksi sejenis. Dia akan membuat celah-celah atau mencari celah bagaimana memperbaiki produk setiap ada kesempatan. Lanjut, kemudian berorientasi pada masa depan. Artinya seorang wirausahawan harus memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi kemana arah perusahaan itu akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jelas orang yang kreatif lah yang akan menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan, khususnya di bidang usaha. Nah, itu adalah karakteristik dari wirausahawan anak-anak. Selanjutnya adalah bagaimana caranya menumbuhkan minat berwirausaha. Ada sebuah informasi yang menarik untuk kalian ketahui. Why is entrepreneurship important? Mengapa entrepreneurship wirausaha itu sangat penting? Ternyata berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB mengatakan bahwa negara yang maju
ya, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus itu ketika dia memiliki 2% wirausahawan tingkat sedang, ya, 2% wirausahawan dari total populasinya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita lihat bahwa Indonesia misalkan penduduknya adalah 200 juta, maka perlu 2% wirausahawan tingkat sedang atau sekitar 4 juta jiwa wirausahawan tingkat sedang dan 20% tingkat bawah atau 40 juta jiwa. Nah, bagaimana dengan fakta yang ada di Indonesia? Ternyata Indonesia memiliki total kapasitas untuk wirausahawannya mencapai 2% dari total populasi, tapi ternyata itu tidak cukup, ya, dan masih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi seorang wirausahawan. Kenapa? Karena kalau kita melihat di area sekitarnya di Asia Tenggara saja, bahwa Singapura ternyata memiliki 7% dari total populasinya sebagai wirausahawan, atau Malaysia yang memiliki total 5% dari populasinya sebagai wirausahawan. Sehingga bagi Indonesia ini sangat memungkinkan, dan bagi para generasi muda merupakan sebuah peluang yang sangat bagus untuk mengkrit, untuk mengembangkan bakat minatnya di bidang wirausahawan. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan minat? Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling penting sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah identify your background family business dan try to come to it. Artinya apa? Jika kalian punya orang tua punya usaha, maka coba Anda lihat usahanya apa, identifikasi bagaimana usaha itu, dan coba kalian masuk ke dalamnya. Artinya kamu terlibat, ya, berusaha terlibat dengan usaha itu. Dekati orang tua, apa sebenarnya kuncinya, resepnya apa, bagaimana cara menjalankan. Itu adalah salah satu cara agar kalian itu bisa membangkitkan rasa untuk menjadi seorang entrepreneur. Setelah itu disusul dengan education, dengan jalan pendidikan atau dengan jalan belajar. Find what you really want to be, ya. Artinya temukan apa yang sungguh benar kalian inginkan. Jadi ada pengalaman dari orang tua, dari bisnis orang tua atau bisnis siapa saja, kemudian kamu bawa pengalaman itu ke dalam dunia pendidikan. Dari itu kamu ingin menjadi apa? Oh, ternyata saya punya pengalaman, orang tua saya usahanya ini, nanti saya kuliah saya ingin mengambil jurusan ini, ya, karena ingin mengembangkan usaha orang tua saya. That's okay, ya, itu okay. Biasanya seperti ini akan berkembang, ya. Orang-orang yang seperti ini akan berkembang, dan dia tidak akan mencontek, gitu, usaha orang tuanya. Dia akan mengembangkan usaha orang tuanya menjadi berbagai cabang. Pada intinya, dengan tujuannya, dengan cara identifikasi dan edukasi tadi adalah untuk memperoleh nilai personal. Jadi ada suatu nilai personal yang sebenarnya tidak bisa dibeli, ya, karena Anda tadi tahu, ya, sedikit punya pengalaman tentang bisnis orang tua dan sebagainya. Biasanya kalian akan bergerak untuk menciptakan model atau ide baru, ya, dari pengalaman itu. Dan ini nilai personalnya di situ. Jadi akan mengembangkan diri, ya, akan mengembangkan sebuah usaha yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian pengalaman, ini penting. Dengan adanya tadi identifikasi background family, bisnis, kemudian juga kalian masuk ke pendidikan, maka itu akan memperluas pengalaman. Kalian akan bertemu dengan orang banyak, membuat jaringan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah inovasi, yaitu apa? Inovasi produk, ya. Inovasi produk. Jadi orang-orang yang biasanya ingin mengembangkan usahanya, biasanya dia akan berinovasi dengan produk yang baru, dengan cara yang baru. Nah, itu. Kemudian faktor keberhasilan berwirausaha, anak-anak sekalian, ternyata ada 2 faktor keberhasilan. Sebenarnya tidak ada, ya, tidak ada faktor yang dominan atau apa, tidak ada. Tapi ada 2, ya, ada 2 yang menurut beberapa ahli mengatakan inilah faktor yang utama dari wirausaha. Yang pertama adalah berani kreatif. Kreatif itu adalah the ability to develop new ideas and discover new ways of looking at problem and opportunity.
artinya adalah kemampuan untuk mengembangkan sebuah ide baru, dan juga untuk menemukan cara lain dalam melihat masalah dan kesempatan. Kemudian yang berikutnya, biasanya orang yang kreatif itu akan sering bertanya, cara lainnya gimana ya? Kalau Anda punya masalah A, biasanya diselesaikan dengan cara A, dia ingin mencari cara yang lain, cara B, cara D, apakah ada cara C, dan lain sebagainya. Kemudian menjawab masalah dengan banyak opsi. Dengan jawab masalah A, oh nanti bisa diselesaikan dengan B, dengan C, dengan D, dan seterusnya. Kemudian bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Ya, kalau misalnya terjadi krisis seperti ini, apakah ada sebenarnya yang latar belakangnya sebelumnya? Jadi dia akan mencari informasi sedetail mungkin untuk melihat sebuah masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Nanti sehingga dia bisa membuat kesimpulan, dia bisa membuat keputusan, dan ya pada intinya akan berimbas pada usaha yang mereka jalani. Terus yang berikutnya adalah inovasi. Jadi adalah kemampuan is the ability to apply creative solution to those problems and opportunities to enhance or to enrich people life. Inovasi adalah kemampuan untuk menggunakan solusi kreatif dalam mengisi peluang sehingga membawa manfaat dalam kehidupan masyarakat. Jadi bagaimana dia bisa melihat sesuatu itu bermanfaat bagi orang, ya, orang banyak. Itu namanya inovasi. Jadi kalau misalkan tadi wrapping, masalah pengepakan produk, ya, kalau misalkan dia melihat itu, terus dia menciptakan sebuah kemasan yang menarik dan kemasan yang memudahkan orang untuk membawa barang, itu adalah satu bentuk inovasi. Ya, contohnya seperti itu. Nah, macam-macam profil wirausaha, nah, anak-anak coba dilihat di layar kalian. Ada banyak sekali, sebenarnya ada 7 ya, yang bisa Pak Robi jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah woman entrepreneur. Jadi tidak hanya man entrepreneur tapi juga woman entrepreneur, yaitu adalah perempuan berwirausaha. Biasanya tujuannya adalah untuk membantu keuangan keluarga. Banyak loh yang sekarang perempuan yang melakukan wirausaha, sangat banyak ya. Kemudian adalah minority entrepreneur, itu biasanya adalah pedagang asongan. Jadi pedagang-pedagang itu kemudian membuat asosiasi pedagang. Jadi disitulah akan muncul pergerakan entrepreneur baru ya, dari pedagang-pedagang kelompok kecil tadi. Akibatnya dia bisa berakhirnya dia bisa membuat sebuah koperasi, kemudian membuat kelompok pedagang asongan dan lain sebagainya. Itu adalah wadah mereka untuk selalu berproses. Kemudian immigrant entrepreneur biasanya adalah kaum pendatang ya, misalkan dari negara yang minus ke negara yang plus, atau daerah yang minus, biasanya dari daerah yang minus ke daerah yang plus, dari desa ke kota. Misalkan contohnya, misal orang Wonogiri suka ke Jakarta, di sana merantau membuka usahanya apa? Jualan bakso. Nah, itu contohnya immigrant entrepreneur. Kemudian part-time entrepreneur itu adalah pekerjaan yang karena hobi ya, karena hobi. Jadi tidak melulu itu adalah hanya sekedar sampingan, tapi itu juga menghasilkan. Jadi sebuah inovasi ya, yang berasal dari hobi dia. Jangan suka foto, jadilah fotografer sampingan. Ternyata dari situ ada pemasukan. Jadi menjadi lahan usaha baru. Selanjutnya macamnya ada house based entrepreneur. Ini biasanya adalah IRT, bukan PRT ya. IRT itu adalah ibu rumah tangga yang memiliki keahlian, misalkan keahlian membuat roti. Dari situ dia bisa jualan ya. Lanjut, kemudian family owned business. Nah, ini adalah usaha turun temurun. Biasanya itu dijalani tidak hanya satu generasi tapi bisa banyak generasi. Contohnya adalah misalkan pengusaha batik ya, itu bisa bergenerasi-generasi. Jadi tidak hanya satu generasi di awal, mungkin sudah sampai generasi ke-7 atau ke-10 itu bisa jajar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kopreneur. Ya, ini biasanya dia punya usaha, kemudian dia melimpahkan
seseorang atau mendelegasikan seseorang untuk mengurusi usaha itu. Nah, biasanya ini sudah settle, kemudian juga usahanya sudah mumpuni. Seperti itu kira-kira penjelasan Pak Robi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa join di Classroom. Di sana ada materi dan juga beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai latihan. Dan demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.